Saudara, shalom semua. Lebih keras lagi, shalom semua. Saudara, ya, ini yang saya mau sampaikan di malam Natal ini, atau malam kita menyambut Natal. Saudara, tema kita di malam 24 Desember 2024 adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, tema kita adalah apa? Saudara, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Satu kali lagi semua. 1, 2, 3. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, kita akan ambil dari Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 adalah dasar firman Tuhan yang saya ambil. Saudara, lihat ini baik-baik. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Perhatikan kata ini, saudara. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Apa kata Alkitab? Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Lalu ayat 5 dan 6, perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan ayat 5 dan 6, next saja. Saudara, lihat ini. Maka setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan adalah tema kita di Natal 2024. Sekali lagi, Yohanes adalah seorang yang disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang mendahului kedatangan Yesus. Jadi dia berkata bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau perhatikan presiden kalau mau datang ke satu daerah, kota Kupang misalnya, perhatikan. Biasanya jalan-jalan itu telah disiapkan dengan baik, dibersihkan, lalu apalagi kalau bisa tidak boleh ada yang demo-demo, itu dibersihkan semua. Nah, Alkitab mengatakan Yesus adalah Raja Juru Selamat yang akan datang. Dan kalau dia datang, presiden saja kalau datang harus, orang bilang apa ya, biasa kalau orang kesehatan mau steril. Ada sterilnya. Jadi kalau presiden datang itu steril. Ya, saya ingat waktu Soeharto mau datang itu tidak boleh ada orang kumpul-kumpul sembarang. Ya, zaman saya masih kecil, benar-benar tidak boleh ada yang ganggu. Dipersiapkan dengan baik. Nah, perhatikan. Natal itu bukan sekedar saudara dan saya siapkan makan, minum, pakaian. Itu baik. Sebagai tanda bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi Alkitab bilang apa? Persiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi malam ini nih yang kita dengar adalah siapkan jalan untuk Tuhan. Kalau kita akui bahwa besok tanggal 25 itu Tuhan datang, malam ini kita persiapkan. Nah, kemarin saya sudah singgung, persiapan kita ini sayang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, orang bisa siapkan kembang api itu jauh hari sebelumnya. Orang bisa siapkan baju Natal itu jauh sebelumnya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan? Perhatikan, ada 3 jalan yang harus dipersiapkan oleh saudara dan saya dalam menyambut Natal ini, dalam menyambut Sang Raja Juru Selamat. Perhatikan baik-baik. Next, kalau saudara lihat ini baik-baik, apa itu jalan Tuhan dan apa yang harus kita persiapkan? Yang pasti dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan dengan persiapkan jalan itu adalah satu. Coba kita lihat ini ayat ini. Perhatikan ayat ini, bagus sekali. Pertama, yang dimaksudkan persiapkan jalan untuk Tuhan, kalau tanggal 25 kita akui misalnya Tuhan datang sebagai bayi Natal atau sebagai putra Natal, maka nanti kali kedua dia datang sebagai hakim. Nah, sebelum dia datang dia bilang apa? Persiapkan jalan. Apa yang dimaksud persiapkan jalan? Satu, yang kurang ditambah. Bilang, yang kurang ditambah. Maksudnya begini, kalau saudara lihat di jalan-jalan waktu pejabat mau datang atau presiden mau datang,
Kalau saudara lihat nanti jalan di mana itu yang tadi puruk-puruk itu jadi baik. Saya tidak tahu kenapa, tapi ternyata ini mirip dengan menyiapkan jalan Tuhan datang yang kurang-kurang ditambah yang digambarkan sebagai lembah. Saya coba saudara next ayat ini, saudara lihat ini baik-baik. Apa yang dimaksudkan ayat persiapkan jalan untuk Tuhan? Ayat 5 bilang begini, setiap lembah, perhatikan kata ini apa? Setiap lembah akan ditimbun. Jadi jalan yang dimaksudkan adalah jalan itu seperti lembah, curam. Kalau bukit gunung itu ke atas, ya kan? Lembah terbalik, dia ke bawah. Berarti ada lubang yang dalam begitu. Dan dia bilang begini, setiap lembah harus ditimbun. Yang tadinya lubang besar ditimbun supaya rata, kira-kira di bahasa begitu. Supaya tidak ada lubang yang dalam, saudara. Nah, kalau begitu apa maksudnya, saudara? Begini, saya pun bahasa itu sederhana. Yang kurang apa? Dikasih tambah. Cara paling gampang siapkan jalan Tuhan itu begini. Yang kurang kasih tambah. Saya tanya saudara, apa yang harus kita tambah dalam hidup ini? Yang rasanya kurang kepada Tuhan. Kita mulai dulu yang sederhana. Adakah saudara punya waktu banyak untuk Tuhan? Kalau kita harus akui, waktu kita ini kan, taruhlah 1 minggu. 1 minggu itu kita biasanya pakai kerja 6 hari. Betul? Lalu hari ke-7 sebagai, taruhlah hari ibadah. Itu ada 2 jam ibadah. Tinggal berapa jam? 2. Bayangkan 2 itu seperti lembah yang kosong. Tuhan kasih, makanya dia bilang apa? Kuduskanlah hari Sabat. Jalan itu seperti, jalan Tuhan ini seperti ada legong gini. 2 jam itu kosong harusnya untuk Tuhan. Tapi bayangkan, yang kurang itu kita tidak isi. Malah kita kasih kurang tambah lagi. Apa ibu mengerti? Belum mengerti? Kita suka ambil yang harusnya tambah, bukan kasih kurang. Begini contoh. Kan saya sudah bilang, saya tidak sedang singgung siapa-siapa. Makin hari itu makin bertambah. Tambah apa? Tambah cinta kita kepada Tuhan. Bukan tambah lembah, bikin tambah dalam. Makin kurang kita pun cinta sama Tuhan. Kita melayani ini sebentar kayak gunung tinggi. Sebentar kayak lembah itu. Turun di bawah. Kosong lagi. Dia bilang di malam Natal ini, tolong isi yang kurang hilang itu. Kita pun cinta syukuran. Tambah, bukan tambah kasih kurang lagi. Kita pun waktu untuk Tuhan yang 2 jam saja. Kadang-kadang kita masih main-main di 2 jam itu. Dia bilang itu sesyukuran. Tapi kita isi lagi dengan kasih kurang tambah, dengan main-main lagi. Khotbah saya sederhana, tidak perlu jelaskan secara teologi terlalu tinggi-tinggi. Persepuluhan harusnya kasih 10%, potong jadi 50%. Harusnya kita bilang, hei, kalau persiapkan jalan untuk Tuhan itu legong, tutup dia. Tidak boleh ada yang kurang. Kalau kita pun cinta ini hari datang jam 8.15, 9.15, besok jam 9.30, itu namanya lu kasih kurang tambah. Betul tidak? Ini pelajaran saudara, bukan saya ngomong. Ini Alkitab yang bilang, lembah timbul. Kita terbalik. Lembah lagi, kis tambah lagi. Jadi tidak tahu lembah model apa lagi. Lembah sudah dalam sekali. Kita kikis. Padahal Tuhan bilang, lembah harus timbul. Saya tanya saudara, 2024, coba saudara dan saya renung. Apa yang banyak kali kita kasih kurang untuk Tuhan? Saya pesan saudara, pesan ini akan ulang-ulang saya sampaikan.
timbun. Oh Bapak, beta waktu 2024 itu kayak kurang di berdoa. Maka besok Natal ini tutup. Kalau saya kurang berdoa, saya bikin jadi lembah. 2025 saya tutup supaya dia rata. Hanya Kak Kiki yang bilang, kalau Bapak, kita ini kan begitu, suka bikin-bikin lembah. Ini hari semangat melayani. Besok kita pun melayani jadi lembah. Harusnya tambah supaya bukan tambah lembah makin dalam, makin terisi. Amin. Jadi dia bilang, persiapkan jalan itu yang lembah timbun, yang kurang-kurang timbun, yang tadi kurang mengasihi Tuhan, yang tadi kurang dekat. Nah, supaya saudara tidak mengerti, yang tadi kurang dekat Tuhan, timbun supaya saya dekat Tuhan. Bukan sudah dekat Tuhan, gali lubang tambah ku bikin lembah lagi. Ada amin. Jadi begini Bapak Mama, saya minta maaf kan saya gembala. Dalam pantauan saya kadang-kadang saya lihat kita tidak stabil. Kadang-kadang kita pun jalan ini bagus nih surata. Datang melayani tepat waktu. Datang sembahyang tepat. Ada waktu kita pun lembah ini terlalu dalam. Jadi Tuhan bilang, aduh kasihan ya. Saya tanya saudara perumah itu biasa aja bangun fondasi ya. Habis bangun fondasi, timbun dia supaya rata jadi keramik berdiri itu enak. Nah bayangkan saudara sudah timbun, habis saudara skop keluar leko. Besok lagi saudara ambil lagi, saudara capek tidak? Capek tidak? Kasih masuk sudah mau buka keramik, kasih keluar lagi, besok timbun lagi. Tuhan bilang begini, jangan. Yang sekurang 2023, 2024 timbun. Ada amin. Timbun supaya dia rata, bukan tambah lubang. Saya jujur, saya menangis kalau lihat hari Natal orang Kristen seperti santai gitu. Padahal untuk masuk Natal kita tidak bikin apa-apa. Beda dengan kitab saudara Islam. Dong kalau lebaran harus bayar harga 40 hari puasa. Tapi dalam 40 hari itu, kalau saya menggunakan ini bahasa lembah, itu mereka tutup. Yang pahala yang mereka kejar 2023 itu, berbuat baik di 2023. 2024, dong isi, dong timbun. Itu dong berisi. Ketong lain. Pesta tepat waktu. Timbun pas. Nah, timbun itu artinya dia bilang apa tadi? Setiap lembah akan ditimbun sama rata, tidak lebih tidak turun. Ketong ini kalau pesta kita timbun, undang jam 5:30 jam 5:30 dia sampai, duduk dekat meja makan. Tapi mau makan makanan rohani terlambat justru apa-apa. Sekali lagi saya tidak marah saudara, tapi Alkitab yang bilang kalau mau siap jalan timbun. Sekarang saya tanya saudara, di mana lubang-lubang kita selama ini? Coba saudara, saya tanya saudara, di mana lubang-lubang kita yang belum ditimbun selama ini? Coba pikir baik-baik. Waktu kita banyak lubangnya, banyak lembahnya. Jadi kalau saudara-saudara kita agama seberang itu bilang, setiap kali mereka puasa, mau dekat lebaran itu, mereka harus bisa bayar mereka punya perbuatan baik supaya nanti waktu ditimbang di pengadilan Allah itu sama rata. Saudara tidak cari di internet. Karena mereka bilang kalau dosa besar, perbuatan baik juga besar,
maka ketika ditimbang sama rata masuk surga. Artinya kalau kita gambarkan gini, tidak ada yang lobang, dia timbun baik-baik supaya bisa masuk surga. Ketung terbalik, tanah setimbun habis kita gali lagi dari nol lagi. Itu penyakitnya orang Kristen. Sebentar setia, sebentar hilang dari gereja, sebentar sungguh-sungguh dengan Tuhan, sebentar main-main dengan Tuhan. Ini kita namanya lembah isi, lembah isi, lembah. Itu namanya gigi lobang. Sudah tahu gigi lobang? Gigi lobang itu kalau dia sakit dong sumbat di kapas di situ. Tapi kita tidak begitu. Lembah yang tadi dalam sekali. Makin hari Tuhan lihat, dia punya lembah makin kurang. Kayaknya banyak tersinggung. Tapi bukan saya tidak sedang buat saudara tersinggung. Ini waktu saya renung, ini perenungan pribadi saya. Timbun yang kurang tambah. Nanti kita baca yang naik gunung kasih kurang. Itu dia bilang. Tapi sekali lagi, setiap lembah akan ditimbun. Coba next kembali ke belakang di poin itu. Tidak yang tadi, yang poin tadi, poin 1. Saudara lihat saya tulis di sini. Lembah harus ditimbun. Yang menurun dan kurang. Jadi lembah itu menurun toh? Betul tidak? Lembah itu menurun tidak? Menurun. Semua yang ada dalam kita yang menurun harus kasih naik. Apa yang menurun? Saya tanya saudara, apa yang menurun dalam hidup saudara? Yang tahu saudara dan tahu saya dan saudara yang dengan Tuhan. Coba kita renung. Apa yang turun di dalam perjalanan hidup saudara? Kalau kita mau perhatikan, banyak yang turun. 1, kesetiaan kita turun banyak. Seperti lembah turun. Apalagi iman kita kadang-kadang turun. Waktu kita ada dalam persoalan turun, bukan tambah naik, turun seperti lembah. Dia bilang jangan isi, timbun supaya iman kita makin naik. Apalagi yang turun lagi, yang tahu kan saudara dan saya, Bapak, pun jam-jam doa mulai turun sekarang. Saya minta maaf, saya omong langsung. Tamburin biasa 7, tiba-tiba tinggal 2. Saudara melayani ini gaya apa ini? Kita bilang kita sambut Natal. Natal bukan kasih bikin tambah lembah, padatkan dia. Saya harus serius omong ini, karena rasanya saudara seperti diperlukan oleh Tuhan. Tuhan tidak perlu kita. Tapi dia bilang kalau engkau mau nyambut Natal, yang lembah timbun. Heran saya. Ya kalau orang luar sana yang tidak tahu pelayanan, tidak tahu beribadah, saya masih telan ludah. Ini yang siang malam sembahyang, siang malam melayani. Sebentar saya lihat penuh. Nah, saya kasih ingat saudara, ini penyakitnya orang Kristen. Kita punya lembah itu ditutup waktu acara-acara besar, KKR, kita tampil pada muka. Rasanya lembah itu penuh. Tapi mulai ibadah minggu, aku ibadah minggu saja, kita ciptakan lembah lagi. Dia bilang, kalau engkau mau siapkan jalan Tuhan, isi itu penuh. Bukan bikin lembah. Kasih tepuk tangan itu tuh. Dulu kurang setia, kurang kan? Kalau tadi apa? Lembah itu menurun. Tapi lembah itu juga kalau ditimbun berarti apa? Ada kurang tanahnya. Kita gunakan kata sekarang kurang. Tadi saya bilang kurang apa kita? Coba. Kebanyakan kita kurang setia, kurang tepat waktu. Ambil bantuan sosial. Selalu ready itu kantor posit. Sambil bergerak, panas. Berdiri terus, saya bikin, saya lihat. Tapi kita dan Tuhan sudah asing. Rasanya berat sekali. Jangan kasih kurang. Kalau ada terkenal dengan apa tuh? Jangan kasih kurang. Gas. Itu maksudnya begini, timbun gas. Kalau itu gas,
gas terus. Ini gas angka. Tali gas dapat putus. Ada men. Kita pun jemaat besok kadang senyum saja. Tetapi betul. Saya tidak karang ini perenungan pribadi saya, dan saudara tahu ini khotbah saya siap sudah 3-4 minggu yang lalu. Jadi semua khotbah sudah saya siap. Maksudnya, ini Tuhan bicara, ini cocok di tanggal 24, ini cocok tanggal 25. Jadi 24 yang kurang, yang apa lagi? Tadi saya bilang yang turun kasih naik. 3 saja. Masih banyak yang belum timbun kelihatannya. Masih banyak ini. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Timbun. Itu namanya bertumbuh. Sekarang kita masuk poin kedua. Tadi lembah ya. Dia masuk di dalam timbul. Dia bicara tentang kurang dan bicara tentang apa tadi? Turun dan kurang, toh? Harus diisi. Nah sekarang dia bilang begini, terbalik dari lembah. Jalan yang kedua harus dipersiapkan malam Natal ini adalah, dia bilang persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan model bagaimana? Jalan yang saya tulis di sini. Gunung harus diratakan. Ini terbalik. Kalau lembah harus diisi, dia pun kurang harus diisi, dia pun turun itu harus kasih naik. Itu lembah. Sekarang gunung dia bilang apa? Pangkas dia supaya dia rata. Kira-kira dia pun contoh ke mana Bapak Pendeta, Bapak Gembala? Dia pun contoh gampang. Apa yang biasa dimiliki manusia itu tinggi. 1, tinggi hati. Namanya kesombongan. Jadi kalau gunung tinggi hati, dia bilang pangkas. Baru jalan Tuhan itu terbuka. Mungkin saudara bilang, kok beta ju miskin, begini mau sombong apa Bapak? Saya kasih ingat saudara, waktu saudara dengar firman Tuhan, waktu saudara berontak kepada firman Tuhan, Anda sedang tinggi hati. Seorang rendah hati akan berkata, yes, Tuhan sedang tegur saya. Orang tinggi hati lain. Kok kenapa beta mau? Kok kenapa? Beta mau melayani kenapa? Itu namanya tinggi. Dan harus dipangkas. Hanya amin 5. Ini juga hantam untuk kita yang melayani di mimbar. Termasuk saya. Kadang-kadang saya harus pangkas pelayanan supaya jaga sepuh hati. Ini nanti tanggal kemarin dengan wartawan Natal, nanti Oli. Tadi satu gereja di atas Camblong minta, saya bilang, aduh kayaknya saya tidak mau. Karena begini, manusia. Kita taruh di Facebook, orang bilang, woi mantap Pak Gembala, menyala, luar biasa. Manusia, kita rasanya biasa, kita bersembunyi begini. Soalnya biasa sah. Saya mau untuk kemuliaan Tuhan. Padahal saudara tahu dalam hati BC, BTA, BCE, sahabat roti bilang begitu. Maksudnya kau betana siapa lain. Dia bilang yang gunung apa? Pangkas. Amin. Di gereja ini kita supangkas banyak. Saya contoh pangkas banyak. Yang gunung-gunung kita pangkas. 1 gunung tinggi hati, pangkas. Amin. Bapak Ibu tahu tadi menjelang ini ibadah, minggu lalu kita pun kabel ini rusak. Saya ajak satu pemuda, saya bilang ikut saya. Dengan celana pendek, kami pergi cari kabel, lalu saya bilang lu pegang tangga, saya naik. Secara manusia saya pikir apa saya kurang anak kandung? Tidak. Saya kurang anak kaum muda kah? Tidak. Kadang-kadang saya juga harus pangkas, saya punya tinggi hati. Gembala, undang di mana-mana masing-masing naik perbaiki kabel. Saya mau ajar saudara.
Kalau gembala mau bisa lakukan yang model begini. Tadi saudara tahu saya ini kursi berantakan. Saya harus menundukkan diri saya. Di tengah-tengah saya khotbah, saya dengan dua anak saya, kami atur kursi. Saya jujur ya, saya minta maaf ya. Ada jemaat yang kalau saya pandang saudara sapu gereja itu kayak lu rasa jijik luar biasa. Saya takut Tuhan jijik lihat lu. Serius. Saya tanya saudara, Yesus itu menurut Alkitab diambil rupa apa? Anak atau hamba? Halo? Yesus itu ambil rupa anak atau hamba waktu dia datang ke dunia? Hamba. Artinya apa? Kalau dia mau tinggi, dia paling tinggi. Dia penggunung paling tinggi. Pertama dia Tuhan, dia Allah, dia pemilik kehidupan, dia pemilik berkat, dia pencipta segalanya. Dia turun jadi hamba. Dia berani pangkas semua supaya jadi serupa dengan kita. Kita terbalik. Kita ini hamba. Tapi kita yang harusnya gunung kita pangkas, kita kasih kita gunung tinggi. Bapak Mama, saya tidak sedang marah, tapi saya sedang bicara sesuatu yang faktual. Orang Natal, tapi masih gunungnya masih terlalu tinggi, yang disebut tinggi hati. Yang namanya tinggi itu saya gambarkan seperti sesuatu yang lebih. Kalau lembah itu kurang, maka gunung itu apa? Lebih. Sekarang coba kita buang yang orang bilang yang lebe-lebe itu. Orang Kupang bilang, bahasa Kupang apa? Lebe-lebe itu buang. Kalau yang tadi kurang tambah, betul ya? Lembah kan kurang tambah. Gunung sekarang terbalik, dia bilang jalan dipersiapkan Tuhan, gunung pangkas sampai dia turun sedikit dan dia rata. Apalagi jadi contoh gunung yang harus dipangkas. Ketidaktaatan kita. Bapak Mama, saya tidak sedang khotbah 1-2 orang, tidak. Untuk saya juga. Kadang-kadang kita nih punya waktu dengan Tuhan kurang, lembah. Tapi dengan dunia kita kasih gunung tinggi. Tadi saya sudah kasih contoh. Kalau kita kerja, itu ada namanya lembur, betul ya? Betul tidak? Kalau kerja yang normal ikut aturan pemerintah, itu kan masuk jam 8 misalnya, pulang jam 4 sore, itu normal. Tapi supaya dapat duit tambah, kasih naik jadi gunung. Yang namanya lembur. Tapi dengan Tuhan, jangan usah. Karena Tuhan juga mengerti kita cari makan, cari minum, bos. Tuhan tidak minta terlalu lebih. Cukup pas, sesuai lu kemampuan. Makanya saya berharap, saya hanya berharap bahwa jangan sampai apa yang saya umumkan tanggal 24 ini semua bawa persembahan. Lalu saudara pikir, aduh, datang 24 sudah super malas membawa amplop lagi. Saya harap potong baik. Itu sebabnya bahasa saya mau 1.000 rupiah kali 500, saya mau ajar anak-anak kecil bawa. Sudah tidak bawa, Tuhan bukan Allah yang miskin. Tapi dia mau bilang begini, yang gunung pangkas, cukup, tidak boleh naik, tidak usah lebih-lebih. Kalau lu punya bisa beli 1.000, kasih 1.000. Itu maksudnya. Beta pun Tuhan, kita pun Tuhan, tidak pernah bikin susah orang. Ada orang tanya saya begini, di Rote, ada seorang pengusaha tanya saya. Dulu dia begitu cinta Tuhan, apapun dia kasih untuk Tuhan. Setelah itu dia bangkrut. Dan dia bilang begini, Bapak, dulu setiap bikin janji iman, saya kasih janji iman saya. Sekarang saya mampu. Sekarang ini, saya takut bikin janji iman.
Karena saya takut tidak sampai. Kalau dulu itu saya janji pasti saya kasih. Misalnya mau berapa juta saya kasih. Lalu saya dapat hikmat oleh Tuhan. Saya bilang seperti cerita Alkitab bilang, tak usah gunung, saya mampu lu. Saya bilang begini, dulu ternyata Bapak tidak memberi dengan iman, Bapak memberi dengan kemampuan. Kan suka ya toh. Misalnya dia janji 15 juta, kecil kok dia proyek banyak, 15 juta kecil. Tapi itu bukan janji iman Bapak, itu janji karena Bapak punya uang. Sekarang Bapak coba pergi kembali, janji iman. Berarti iman itu sesuai juga, tidak seperti gunung. Pangkas dia, sesuai iman. Kan Alkitab bilang, jadi sesuai imanmu. Jadi maksudnya Bapak, begini. Umpama Bapak dulu 15 juta, kadang-kadang yang mengganggu Bapak tidak bisa janji iman adalah kesombongan Bapak yang naik gunung tinggi. Dia bilang, Bapak maksud begini. Dulu kan Bapak sudah biasa kasih misalnya 5 juta. Orang lain mungkin hanya 100.000, Bapak 5 juta. Sekarang, Bapak tiba-tiba kan sesuai iman toh. Dulu kan dia punya kemampuan 15 juta. Sekarang Bapak hanya bisa mampu hanya 200.000. Maka kalau 200.000 itu kan kemampuan. Iman berarti di atas kemampuan. Jadi saya bilang begini, tahu kalau dulu 15 juta, maka sekarang Bapak sih bisa bilang, saya punya iman 500.000. Tapi saya kasih ingat Bapak, waktu Bapak bawa 500.000, orang akan bilang begini, ini waktu susu ini mah, biasa 5 juta, ini 500.000. Nah itu yang saya bilang, Bapak harus kikis Bapak pakai sombongan. Kalau tidak, iman itu tidak jadi. Kesombongan harus dikikis. Tapi juga tidak boleh label. Karena ada orang beri sampai akhirnya dia bilang begini, beta dikasih mah, ibu hidup susah, sampai sungguh lu juga. Kasih itu sesuai iman, cukup tepat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gunung itu dipangkas. Mengerti ya? Saya berharap saya penjelasan sudah cukup sederhana ini. Banyak kita pun gunung-gunung dalam hidup kita menjadi penghalang Tuhan berjalan di atasnya. Saya ulangi lagi. Banyak lembah yang membuat kaki Tuhan itu pincang. Lembah itu kan lubang tuh. Kalau satu kaki di atas gunung, satu di lembah, maka Tuhan jalan kayak begini, pincang. Tapi Tuhan mau jalan di atas gunung juga setengah mati. Tuhan bilang pangkas. Kadang Tuhan ingin berjalan dalam pergumulanmu. Kadang Tuhan ingin berjalan dalam bebanmu. Tapi dia bilang lembah itu tutup, gunung itu pangkas. Baru dia bilang dia mau jalan di sana. Kalau saudara mau lihat Natal 2025, tahun baru 2024, tahun baru 2025, dia berjalan di jalanmu, persiapkan dengan baikmu jalan mulai ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang muda, tadi saya bilang, yang kurang itu tutup 2025. Yang malas itu termasuk kurang. Tuhan, untuk Tuhan jangan malas, tutup. Dan lihat bagaimana Tuhan berperkara. Saya kadang-kadang orang suka bilang, kenapa? Bapak khotbah ini kadang-kadang tentang uang. Bukan tentang uang, ini tentang pengalaman. Saya kasih bersaksi saudara ya. Saya selalu bilang bahwa tingkat persoalan yang paling membuat saya agak sedikit bermasalah adalah bulan Desember. Karena anak saya harus pulang, yang bungsu ini sekolah. Saya cerita apa adanya. Saat lalu saya, itu bukan berarti supaya dia berpikiran ya, tidak ya. Supaya dia dengar kesaksian ini. Setiap Desember itu uang tiketnya dia itu pergi pulang itu minimal 4 juta. Belum dia pemakan di jalan. 4 juta. 1717 3,4. Belum nanti dia oleh-oleh semua. So 4 juta. Dia pulang sebelum kuliah itu harus lunasi 7,3. So berapa itu? 11, tentu saya tidak pergi selepas dia uang sabun apa semua. Dan saya punya iman, saya bilang Tuhan, ini dan biasanya saya selalu ganti oli apapun, perbaiki mobil itu di bulan Desember juga. Bayar segala sesuatu di bulan Desember, internet, golong setor ke daerah di bulan Desember paling pergumulan paling berat. Tapi saya kasih tahu saudara, istri saya kaget dan anak saya panggil. Sudah berdoa belum? Sudah Bapak. Kapan berdoa? Setiap malam. Sudah punya uang belum? Saya bilang ini pagi, mari kita bersyukur Tuhan kasih lunas. Biasanya itu saya Januari baru orang kasih berkat kok lunas.
Atau misal maaf gini, tanggal 24 gini ada orang datang jabat tangan kasih saya berkat. Saya pikir secara akal tiap tahun kan begitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya persiapkan jalan saja untuk Tuhan. Bapak Ibu lihat khotbah saya tidak pernah main-main. Karena bagi saya, jalan saya adalah tadi. Khotbah saya kurang disiapkan, harus lembah itu ditutup. Saya harus siap lebih banyak lagi. Dan jalan itu ketika Tuhan jalan di atasnya, saya sudah bayar semua. Saya tidak sedang bicara uang-uang, tidak. Maksudnya ini contoh praktis. Kalau engkau siap jalan untuk Tuhan, kita siap jalan untuk manusia saja. Saudara lihat tukang parkir, dia siap jalan aja. Kanan, kiri, belok kanan, belok kanan, langsung orang kasih 2.000. Betul tidak? Dia hanya persiapkan jalan yang saya potong saja. Orang kasih 2.000. Karena Natal begini, sopir-sopir kasih lebih banyak. Coba taruh ini prinsip dalam hidup kita. Kalau lembah lu tutup, gunung lu pangkas. Tadi saya bilang, yang atur jalan tukang parkir ada di buang. Masa Tuhan tidak bisa memberkati saudara waktu saudara timbun dan pangkas semua gunung. Arti saudara. Yang terakhir, lalu kita berdoa. Yang terakhir, jalan, dia bilang persiapkan jalan untuk Tuhan. Next. Terakhir dia gunakan kata ini, yang berliku-liku. Kalau berliku itu apa? Bengkok lurus. Dia bilang persiapkan jalan itu gini, yang berliku-liku. Orang Kupang bilang babok-babok. Sekarang bok, kasih lurus. Itu persiapkan jalan. Jadi malam Natal ini, malam menyambut Natal ini, saya pakai ini gambar, pakai AI. Saudara lihat ini, liku-liku. Ini jadi lurus. Apa artinya? Kalau Tuhan mau, saudara mau lihat Tuhan jalan di atas masa depanmu, kalau Tuhan mau jalan di atas pergumulan saudara, Tuhan mau jalan di atas doa-doa saudara, dengar baik-baik. Poin terakhir. Yang bengkok kasih lurus. Apa artinya? Orang muda dengar. Kalau hidupmu bengkok diam-diam tanpa orang tuamu tahu, mungkin orang tua tidak tahu lu punya hidup bengkok-bengkok. Tapi lu mau bengkok silakan. Tapi Tuhan tidak akan berjalan di sana. Lu mau bengkok, lu mau sembuh tidak apa-apa. Orang tua tidak tahu. Maaf ya, dia sederhana. Lu mau merokok kah, lu mau mabok kah, terserah lu. Tapi kalau lu masih tetap bengkok-bengkok, Tuhan bilang, lu tidak sedang persiapkan jalan. Dan tidak akan ada Tuhan jalan di sana. Kan dia yang bilang, persiapkan jalan itu Tuhan, lalu dia kasih tahu jalannya model apa. Yang liku-liku, yang bengkok-bengkok, kasih lurus. Maaf ya, yang otak-otak pornografi, luruskan. Dia gambar. Saudara bisa berjam-jam dengan gambar tidak benar, luruskan. Amin. Bengkok lain terus tentang dosa. Saudara-saudara yang kuliah ya, saya kasih ingat yang kuliah ya, yang kuliah, yang kerja, gak usah kerja bengkok-bengkok, kerja lurus lah. Waktu lu kerja lurus, Tuhan lurus dengan lu. Saya ulangi, waktu saudara lurus dengan Tuhan, Tuhan lurus dengan saudara. Saya waktu renung ini, saya pikir, apa yang saya harus khotbah 24 malam? Tuhan kasih tahu, saya khotbah ini, saya sudah sederhana. Lembah timbun, gunung kasih rata, bengkok kasih lurus. Jadi begini, termasuk kalau saudara dengar khotbah, kalau saudara bilang, Bapak ini kok singgung-singgung, getong, itu termasuk bengkok. Kasih lurus baik-baik. Karena pendeta tidak pernah mau supaya lu pun jalan hidup bengkok. Gembala itu punya tujuan yang satu, kalau lu lurus, Tuhan jalan di situ. Kalau Tuhan jalan di situ, saya selalu bilang, saudara perhatikan kalau Tuhan jalan di mana, di jalan itu kira-kira apa yang terjadi? Saudara dengar?
Waktu Lazarus mati, dia jalan di situ, Lazarus bangkit. Waktu dia nyebrang ke seberang, orang kelaparan, dia jalan ke situ, orang lapar dia kasih makan dengan 5.000. Nah itu tuh 5 roti dan 2 ikan terjadi. Dia jalan ke kota Kana. Apa di kota Kana? Apa yang terjadi di kota Kana? Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana. Anggur habis. Dia bikin mujizat. Tetapi masalahnya dia pergi jalan di situ, dia lihat lembah sudah ditutup. Gunung masih tinggi. Kesombongan masih angkat kepala. Kadang-kadang maaf ya, ada orang susah sakit banyak. Sebenarnya sakit itu Tuhan sedang pangkas di punggung, tapi masih tinggi hati juga. Saudara mau jadi apa? Saya bersyukur ya, saudara datang dengan baju baik, sepatu baik. Tapi jalan Tuhan itu bukan itu. Jalan Tuhan adalah tutup yang lembah, potong yang gunung, dan luruskan yang bengkok. Tak usah bengkok-bengkok lagi. Berhenti. Tidak ada orang yang sempurna. Saya kasih tahu, tidak ada orang yang sempurna. Tapi kalau lu bengkok-bengkok, saya kasih tahu, lu berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Persiapkan jalan. Betul ya? Saudara tahu, saya dengar cerita mengenai, saya lupa dia dikunjungi, Jokowi itu kunjungi terakhir di daerah Sumatera ke daerah mana itu. Tahu Jokowi mau datang, Jokowi itu pintar. Dia tahu bahwa kalau dulu itu gubernur langsung mulai tutup itu jalan-jalan lobang. Yang biasa kita bilang, kok lobang hilang ya? Ya karena Jokowi mau datang. Lalu mereka tutup, misalnya, ini contoh saja, misalnya kalau saudara lihat di Oipoi, di Gor tuh, kan lubangnya terlalu banyak gitu. Timbun, kosong lagi. Tapi coba Jokowi datang bilang, saya mau lewat situ, saya percaya jalan di Jakarta kalah jauh. Tapi waktu itu di pulau mana saya lupa. Kira-kira kayak misal begitu, kayak cincalnya Jokowi itu diperkirakan dia datang lewat Gor. Jokowi pergi di mana? Cari jalan yang lebih parah dari Gor. Sehingga gubernur pemuka semua, bupati pemuka orang Kupang bilang, Sony penuh tangan. Kadang-kadang Tuhan harus begitu dulu dengan kita. Amin. Iya, besok tanggal 25 yang lurus masih bisa kebaktian. Yang bengkok, Bapak tua tadi malam cuci batu bersih. Itu bengkok namanya. Yang lurus itu lu mau omong banyak, saya lurus. Oh, tidak ada kata amin. Berhenti bengkok-bengkok, lurus. Ada yang mau bengkok-bengkok, kasih tinggal dia. Saudara tahu kalau orang jalan bengkok-bengkok, kira-kira dia sampai tujuan tidak? Kalaupun sampai lama sih. Perhatikan orang yang bengkok-bengkok. Dia sebenarnya di meja, kiri kanan saja. Selesai. Oh, tidak ada kata amin. Coba kasih amin supaya diumbalamu semangat sedikit. Ada amin. Jadi kalau lurus, bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Berhenti bengkok. Masih ada kaum muda di sini bengkok. Kalau saudara bengkok satu waktu, Tuhan akan kasih tunjuk bahwa saudara bengkok. Saudara mau tutup model apapun, masalahnya yang jalan ini Tuhan lah. Kalau jalannya Tuhan itu di mata terlalu terang, bos. Saudara lihat hari-hari ini media ungkap yang bengkok-bengkok nyata sekali. Berhenti bengkok itu artinya berhenti penipu. Ada amin. Ada amin. Ada amin.
Kalau pinjam di koperasi tanggal 5 kasih kembali. Tanggal 5 koperasi datang jam pesan anak, bilang mama sudah ada. Bengko namanya. Dia kata amin. Ada amin. Ada amin. Orang Kupang biasa bilang baular. Sudah tahu baular? Baular itu bagaimana? Baular. Katanya ada orang itu licinnya seperti belut. Saya tidak tahu model berapa. Kaki itu termasuk di bengko. Ngeliuk-ngeliuk. Sekarang dia bilang malam 24 lurus. Kalau mau lihat masa depanmu lurus. Kalau mau lihat masa depanmu, potong semua yang masih tinggi di dalam hidup kita. Kalau masih mau lihat jalan Tuhan, timbun jalan yang masih kurang-kurang. Pertanyaan saya sederhana terakhir untuk saudara. Coba kita, termasuk saya juga, di mana yang perlu kita timbun? Coba semua lihat saya. Coba saudara duduk sebentar di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, periksa di mana kita harus timbun ya. Dan saya berharap di malam 24 sebentar jam 12 malam ini, yang hanya piba cium kau sambil lihat sate. Doa terlalu lama sekali jahat Indonesia. Tapi sambil lihat sate itu tanya Tuhan, Tuhan mana yang beta harus timbun? Ada amin. Nah kadang-kadang kita ini bukan dengerin firman Tuhan, kok timbun nih, timbun rohani maksudnya. Tapi dia pergi di keluarga kebetulan lapar, woi bapak tua khotbah terlalu panjang tadi, lapar jadi masuk keluarga bilang, bapak kita baru habis sembahyang jam 12, ada sana makan saja. Lalu dia ingat saya pengkhotbah. Sate su ada 2 dia timbun jadi 4. Mie su ada dia timbun makin tinggi. Timbun itu baik, tapi kiranya waktu saudara timbun itu semua, ingat bapak tua bilang timbun yang lain. Ada amin. Dan yang terakhir, gunung, potong dia. Amin. Yang malas, kalau lupa malas sudah lalu ke gunung, potong. Ada amin. Lupung ketidaksetiaan sudah lalu lebe-lebe, potong. Lupung kakek yang sunai tinggi sampai orang bilang bukan kakek lagi, kapiting, potong sama dia. Oh, tidak ada kata amin. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal. God bless you. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi bilang apa? Yang lembah timbun, bilang sama-sama saya. Yang lembah timbun, yang gunung potong, yang berliku luruskan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Malam Natal ini menjadi malam Natal berbeda. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri.